Dalam melakukan simulasi pada MATLAB perlu dilakukan inisialisasi, yakni memasukkan matriks A, B, C, D, matriks state space tadi ke dalam script, dan tentunya dengan parameter-parameter yang telah kita dapat. Kemudian kita menampilkan untuk matriksnya dan mengecek agent value atau poles, di mana agent value sama dengan poles, dan mengecek controllability dan observability dari sistem untuk memastikan bahwa sistem dapat dikontrol, di mana agent value atau poles terdapat nilai positif, yakni menandakan bahwa sistem tidak stabil ya, karena berada di right hand plane. Amati dari open loop. Grafik open loop seperti berikut, di mana grafik menunjukkan ke nilai tak terbatas yang terus meningkat, sehingga perlu dilakukan pemberian kontrol. Nah, kontrol di sini diberikan kontrol PID dengan tuning klasik, yakni melakukan mencari nilai parameter terbaik dengan cara coba-coba. Didapatkan KP 80, KI1 dan KD10 dengan grafik respon demikian. Namun masih terdapat undershoot dan settling time 8,29. Oke. Nah, langkah selanjutnya yakni memodelkan pada Simulink. Berikut merupakan program dari optimasi PSO, di mana di sini terdapat inisial atau konstanta yang akan kita setting dengan maksimum iterasi, weight, cognitive constant, social constant, dan jumlah partikel. Nah, di sini juga kita harus mendefinisikan dari plan kita sendiri. Transfer function dari plan kita masukkan. Waktu ini untuk mengatur sampling time. Inisial X, Y, Z. Nah, X 3 dimensi ini yakni merupakan PID untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yakni kita dapat menginputkan nilai KP, KI, KD yang kita dapat dengan trial error yang kita dapatkan sebelumnya, yakni 80, 1, dan 10. PSO ini pertama untuk mengenerate atau membangkitkan populasi secara acak, nilai acak ini random, nilai fungsi random, yang kemudian melakukan perhitungan fitness. Nah, kemudian mendapatkan nilai G-base dan P-base. P-base untuk setiap partikel dan G-base untuk populasi. Kita lakukan update di sini. Kemudian juga update posisi dan juga kecepatan, velocity. Setelah itu di looping sebanyak iterasi yang kita berikan dan coba di run. Ini merupakan grafik bagaimana cara PSO bekerja. Nah, dari hasil running program PSO didapatkan nilai base KP, base KI, dan base KD sebagai berikut, serta kita dari nilai KPID tadi dapatkan performansi seperti berikut. Sekian dari program PSO. Kemudian nilai KPID tadi dapat digunakan untuk mentuning dari plan yang akan dilakukan simulasi berikutnya. Berikut merupakan blok sistem yang telah saya buat, yakni di mana di sini terdapat matrix state space, merupakan blok matrix state space yang kemudian saya tambahkan dengan controller PID, dan nantinya dalam simulasi ini akan dijadwalkan sebuah gangguan. Jadi fungsi penjadwal gangguan. Kemudian kita coba dengan gangguan pertama yakni 0. Nah, kita coba dengan tuning PID konvensional yakni 80, 1, dan 10 untuk KPID-nya yang telah kita dapat dengan tuning coba-coba, serta melakukan initial angle. Jadi sudut awal yakni sebesar 1 derajat atau 0,017 radian. Nah, di sini terdapat 4, dalam vektor ini terdapat 4 nilai, yakni merupakan sesuai dengan X vektor tadi. Jarak
sudut kecepatan dan kecepatan sudut. Nah, inisial sudutnya 1 derajat dan set point 0. Di run, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat dengan disturban 0 dapat kita lihat terdapat overshoot sebesar undershoot, maksud saya 10,5%. Nah, di sini dinilai undershoot cukup besar. Kita tuning dengan PID PSO. PID PSO telah dilakukan uji coba beberapa kali. Nah, didapatkan nilai dengan tuning terbaik sebagai berikut. Baik. Ini merupakan hasil dari tuning PID PSO, di mana undershoot semakin mengecil. Di sini tampak bahwa undershoot terjadi 2,5%, dari lebih baik dari sebelumnya, yakni 10,5%. Kemudian kita lakukan pemberian penjadwal. Kita set jadwal pertama, yakni gangguan 1 derajat. Penjadwal kedua yakni 2 derajat. Kita run model. Di sini tampak bahwa grafik dari gangguan yang diberikan, gangguan pertama dan gangguan kedua, tampak sedikit undershoot dan overshoot yang terjadi dan memiliki respon yang sangat baik. Tadi merupakan PID PSO dan ini merupakan PID konvensional, yakni 80, 1 dan 10. Oke. Kemudian di run dengan gangguan yang sama. Yap. Di sini tampak bahwa overshoot semakin membesar. Nah, semakin besarnya respon yang diberikan, maka perubahan posisi akan semakin besar. Namun pada case ini tidak memperhatikan posisi dari wahana, karena yang dikontrol hanyalah sudut. Baik, sekian dari percobaan simulasi dari plan balancing one wheel, di mana dapat kita simpulkan bahwa tuning PID dengan menggunakan optimasi PSO mendapatkan hasil yang lebih baik dengan performansi yang baik dan juga kestabilan sistem yang baik.